Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga di kesempatan kali ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran online ini sampai selesai. Pada malam ini kita akan belajar yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1 sampai 4. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak ibu, coba kalian amati gambar ini. Apa yang dialami ketiga anak pada gambar? Siti dan bersama teman-temannya. Nih di gambar kita lihat dia menutup hidungnya. Mungkin dia ada mencium bau busuk atau dia nutup mulutnya kan ada debu atau asap. Ayo kita kita cari apa sebenarnya yang terjadi pada Siti dan teman-temannya. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Oh, tadi Siti itu mungkin udaranya karena ada orang yang sedang mengendarai motor, berarti mungkin ada polusi udara atau asap kendaraan motor sehingga mengganggu alat pernapasan mereka. Karena yang dihirupnya adalah udara kotor. Jadi itu tidak baik untuk pernapasan kita. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Ini anak-anak, ada faktor yang mengganggu pernapasan kita. Itu faktor fisik, kedua faktor penyakit, 3 faktor lingkungan. Di sini uraikan satu persatu. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Oh, berarti faktor fisik itu adalah faktor bawaan sejak lahir. Faktor penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan yaitu banyak macamnya ini. Ada faktor penyakitnya influenza, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, COVID-19, asma, kanker paru-paru. Jadi apa itu yang menyebabkan gangguan pernapasan itu? Yang penyakit ini ya. Yang influenza itu disebabkan oleh virus. Kemudian tuberkulosis atau sering juga disebut dengan TBC ya. Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian flu burung disebabkan oleh virus. Kemudian bronkitis, peradangan pada bronkus karena virus. Kemudian pneumonia, radang paru-paru yang disebabkan bakteri, itu penyakit pneumonia. Kemudian COVID-19 disebabkan oleh virus. Asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Ada lagi yaitu faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan yaitu kanker paru-paru. Pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Jadi ini yang menyebabkan penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan ya. Ada influenza, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, COVID-19, asma dan kanker paru-paru. Itu semuanya disebabkan oleh virus, bakteri, kemudian ada lagi penyempitan saluran pernapasan. Jadi faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan.
Kemudian yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Makanya Siti bersama teman-temannya tadi menutup hidungnya, mungkin itu ada asap kendaraan yang ada dekat sama dia kan, sehingga dia merasa sesak napasnya disebabkan oleh asap kendaraan. Anak-anak ibu, sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Ada contoh ini, kata tanya untuk mendapatkan informasi. Kata tanyanya apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Jadi kita harus menempatkan. Kalau kata tanya apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi kalau kamu menggunakan kata tanya apa, berarti itu adalah menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian kalau kamu menggunakan kata di mana, itu berarti menunjukkan penjelasan tempat. Kapan menunjukkan penjelasan waktu ya. Siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa itu menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian kata tanya bagaimana itu menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan atau ciri-ciri. Kemudian kata tanya berapa itu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Jadi kalian harus bisa menempatkan kalau membuat kalimat tanya itu. Jadi kamu menanyakan apa? Misalnya menanyakan tempat. Jadi apa kata tanya yang harus atau yang tepat dipakai? Misalnya di mana? Kamu menanyakan nama orang misalnya. Jadi kata tanya yang dipakai apa? Itu siapa. Jadi harus pandai menempatkan kata tanya kalau membuat suatu kalimat. Selanjutnya bacalah teks berikut, yaitu pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan apa anak-anak ibu? Iya, menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup ya. Ini proses pernapasannya ya. Pertama, insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang itulah terjadi pertukaran oksigen dengan karbodioksida. Jadi itu tentang proses pernapasan pada ikan. Kemudian setelah kita membaca teks ini, kalian bisa menggunakan kata tanya atau pertanyaan lagi sekalian menjawab pertanyaannya. Contohnya, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Jawabannya, alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian menggunakan kata tanya di mana? Di mana tempat ikan hidup? Jawabnya, ikan hidup di air. Kemudian menggunakan kata tanya di mana lagi? Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbodioksida pada ikan? Jawabannya, terjadi pertukaran oksigen dan karbodioksida pada ikan adalah di insang. Kemudian menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Jawabannya, mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kemudian lagi menggunakan kata tanya kapan. Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Itu
membuat kata tanya dan lalu membuat pertanyaan atau menjawab sekalian ya dengan menggunakan kata tanya. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Kakek Usin adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, beliau akan kesulitan bernapas. Kakek Usin biasanya akan segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernapas dengan lega. Ini ada alatnya ini. Kemudian kalau orang penyakit asma, dia harus selalu membawa alat ini. Suatu saat dia napasnya sesak, dia akan semprotkan ke mulutnya sehingga dia bisa bernapas dengan lega lagi. Anak-anak ibu, ini adalah gambar organ pernapasan manusia dalam terserang penyakit ya. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Jadi ada macam-macam penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia yang tadi seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, pneumonia. Ya, itu macam-macam penyakit pada sistem pernapasan manusia. Sekarang kita bahas tentang penyakit asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, kemudian rambut, bulu, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napas pun berbunyi. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan inhaler atau alat yang bisa berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan sehingga langsung dengan cara diisap melalui mulut sehingga dia bisa bernapas. Itu bantuan yang pertama ya. Kemudian penyakit flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan yang bergizi. Jadi untuk mencegah penyakit ini perlu juga kalian yaitu minum obat harus sesuai dengan resep dokter, kemudian juga harus meningkatkan daya tubuhnya dengan cara makanan yang bergizi. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkos yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk, berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kalau pola hidup kita, pola makan kita bagus, udah lengkap dengan protein, kemudian lengkap dengan semua vitamin, pasti kita juga bisa mencegah penyakit. Jadi makanlah makanan yang bergizi untuk menambah daya tahan tubuh, kemudian tubuh kita juga kuat dari serangan penyakit. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkis adalah batuk, berdahak, demam, dan sesak napas. Ya, seperti tadi ya, pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya itu tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Ini anak-anak ibu ya.
Kalau ini apa namanya, tonsilitisnya tidak normal ya. Jadi ada warna merah atau lendir-lendir di sekitarnya. Pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Kemudian ini disebabkan juga dengan virus atau jamur. Gejalanya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya juga dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Anak-anak ibu, hampir semua tarian Nusantara menggunakan propeti. Propeti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi untuk melengkapi penampilan sebuah tari itu dia menggunakan propeti supaya kelihatan tarinya indah ya. Propeti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Jadi ada yang propetinya selendang, ada yang menggunakan tarian yang menggunakan piring, ada yang menggunakan kipas, banyak macamnya ya, macam-macam tarinya yang berasal dari daerah mana. Kemudian apa nama tarinya, perlengkapannya sudah sesuai dengan tari. Fungsi propeti tari. Penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Kemudian pelengkapan busana tari. Kemudian menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Kemudian menambah keindahan dalam tarian. Jadi fungsi propeti itu adalah yang pertama itu menyampaikan ide atau makna gerakan dalam sebuah tarian. Kedua itu perlengkapan busana tari. Kemudian menghidupkan karakter tokoh yang diapakan, yang dibawakan. Kemudian menambah keindahan dalam tarian. Jenis propeti tari ada jenis senjata, ada jenis lainnya. Jenis senjata misalnya tarinya menggunakan pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Ada juga tarian yang menggunakan topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Itu namanya adalah jenis-jenis propeti tari. Anak-anak ibu, masih ingatkah kamu pengertian dari hak dan kewajiban? Yang kemudian sekarang bertambah lagi yaitu tanggung jawab. Jadi apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian ada juga nyebut hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Jadi harus ada kewajiban harus kita jalankan, hak juga harus kita terima. Kemudian apalagi tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Kalau dia kalau dia bersalah, dia mengaku dia bersalah, berarti dia bertanggung jawab. Apa yang diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi sikap dan perilaku seseorang itu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu yang disebut dengan tanggung jawab. Anak-anak ibu, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Iya. Kemudian hak dengan kewajiban dan tanggung jawab itu adalah merupakan tiga hal yang saling berkaitan, saling berhubungan. Kemudian kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah hubungannya anak-anak ibu. Jadi kalau orang itu tidak melaksanakan hak dan kewajibannya,
berarti orang itu bisa dikatakan dia tidak bertanggung jawab. Makanya disebut tadi 3 hal ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu berbeda tapi saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Itu hak sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kalau tadi itu hak itu kan. Kalau sekarang adalah kewajiban. Kewajibannya yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada peraturan-peraturan di masyarakat harus kita patuhi. Kedua itu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Jadi jangan bikin gaduh, jangan bikin usil sama orang, jangan bikin berantem, jangan bikin mengusik orang ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau di desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti. Jadi kita harus ikut terjun di sana. Misalnya ada orang gotong royong atau ada musyawarah, kita juga harus ikut. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ya, ini hidup bertetangga itu harus kita jaga keharmonisannya. Karena tetangga itu yang paling dekat kalau kita di masyarakat. Membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, jadi kalau ada tetangga yang kena musibah, misalnya anaknya sakit ataupun kebakaran atau musibah apa aja lah, harus kita peduli dan membantu. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk yaitu jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Jadi ini usaha ekonomi perorangan. Jadi usaha ekonomi yang dikelola kelompok apa? Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Itu usaha ekonomi dikelola berkelompok. Usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Kemudian kalau usaha ekonomi yang dikelola kelompok seperti firma, persekutuan komanditer atau CP, atau perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, ada lagi koperasi. Itu adalah usaha ekonomi yang dikelola berkelompok. Firma itu perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak dan melakukan tindakan. Kemudian persekutuan komanditer atau CV, usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif itu berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Itu CP ya. Kemudian perseroan terbatas atau PT, perusahaan ini modalnya diimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Itu kalau PT ya. Selanjutnya anak ibu, itu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Itu tentang BUMN, itu badan usaha milik negara, yang mengelola itu adalah negara. Kemudian masuk lagi kita koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD ataupun koperasi sekolah. Anak-anak ibu, ini ada bentuk-bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada lagi koperasi simpan pinjam. Apa itu? Usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Ada lagi koperasi produksi. Usaha bersama yang menyediakan bahan baku, produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Kemudian ada lagi koperasi jasa. Usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Kemudian ada lagi koperasi usaha bersama mengelola sebagai jenis usaha. Kemudian dikelola harus dengan kekeluargaan. Anak-anak ibu, kita lanjut lagi ya. Seru sekali cerpen yang sedang kau baca. Ini lihat gambar ini. Jadi dia percakapan ya. Apakah kamu pernah membaca cerpen? Apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang lebih dari 10.000 kata. Jadi cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Merupakan teks fiksi yang panjang ceritanya atau menggunakan kata itu lebih kurang yaitu 10.000 kata. Bacalah cerpen dengan seksama. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Jadi cara membuat cerpen itu, yang pertama itu buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian cari jawaban seperti ibu contohkan tadi. Menggunakan kata tanya, membuat pertanyaan, kemudian dijawab langsung. Setelah itu rangkailah kembali jawaban-jawaban. Jawabannya yang dirangkai jadilah sebuah paragraf. Nah, itulah disebut dengan paragraf singkat itu dengan sebuah cerpen atau cerita pendek. Kemudian kita lanjut anak-anak ibu semuanya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Apa itu produksi? Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, paham itu anak-anak ibu? Terus jelas ya. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang, sedangkan distribusi adalah menyalurkan hasil produksi tadi ke produsen dan konsumen. Kemudian konsumsi, kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Itu konsumsi. Ibu jelaskan satu persatu. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Ya, produsen itu proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, ini dia memproduksi yaitu gula. Dari bahan bakunya yaitu tebu. Kemudian tebu tadi diolah di pabrik, maka jadilah gula oleh produsen. Kemudian nanti didistribusikan, dikonsumsi lagi ya. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Jadi ada distribusi ini melalui darat seperti menggunakan truk,
kemudian melalui laut menggunakan kapal, melalui udara juga menggunakan pesawat. Jadi yang pertama waktu mendistribusikan barang itu yang terpenting ya dulu yaitu sarana transportasinya harus memadai sehingga hasil produksi itu dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dia ada dijual di pasar untuk dikonsumsi. Misalnya dia dari gula tadi membuat es campur, kemudian es campur itu kita konsumsi ya oleh konsumen. Contoh kegiatan ekonomi yang lainnya yaitu proses produksi itu seperti tebu dipanen kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Kemudian proses distributornya gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen. Itu menggunakan seperti truk gitu. Konsumsi gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Iya. Dari mulai prosesnya tadi itu tebu dipanen, dikirim ke pabrik, tiba di pabrik tebu tadi diproses. Setelah itu proses distribusinya sudah menjadi gula, kemudian dikemas di pabrik, kemudian didistribusikan ke produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi setelah gula itu udah jadi, kemudian orang menggunakan gula itu untuk dikonsumsi. Itulah proses dari produksi, distributor ataupun konsumsi.